Oke, selamat datang di IDJ Picture. Kali ini sesi merekam sosok. Setelah kemarin merekam sosok pertama dengan Mas Malve tentang kolektor kaset, sekarang merekam sosok dengan teman seperjuangan saya dulu waktu di kontrakan di Jogja. Namanya Mas Rohmat Nugroho, tapi biasa disapa atau dipanggil Omet. Betul begitu Mas Omet? Betul. Ini kok kaku banget iki. Ora, openingnya apa? Mantan kaku, tapi setelahnya Iya. slow. Kita pakai bahasa campuran, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa. Jadi Ngapa gak harus masuk? Iya boleh. Ya, maaf, bukan ngapak. Apa? Bahasa itu bahasa Panginyongan atau bahasa Banyumasan. Karena ngapak itu sebenarnya sarkas. Oh, gitu. Jadi agak direvisi dikit ya nanti Siap. sama Pak dosen. Mohon maaf teman-teman perinyongan. Maaf. Oke, Matt. Sekarang sibuk apa, Matt? Mas Ahmed Sibuk apa ya? Sibuk meratapi nasib, Bro. Oh ya, perkenalkan dulu. Oh ya. Perkenalan biar teman-teman ini tahu Mas Omet itu apa sebenarnya, siapa? Saya itu bukan siapa-siapa. Oke. Mas Omet ini vokalis dulu, vokalis atau sekarang juga sampai sekarang masih vokalis? Sampai sekarang ya bukan vokalis nyebutnya sih sebenarnya. Nek band masih vokalis, masih. Meng ora tau manggung karena ya ora tau ono sing nawani, ora payu. Masih enggak, sebenarnya ya seneng nyanyi bukan vokalis lebih tepatnya. Berarti nyanyi itu hobi? Passion. Sejak kapan Matt nyanyi itu? Nyanyi sejak apa ya? Dari dulu sih SMP mungkin sudah ikut kompetisi nyanyi waktu kuwi. Mulai tahu kalau potensine yo iso-isonan nyanyi yo iso-isonan, ora njuk. Ya saiki pun yo iso-isonan maksudnya. Itu dari SMP. Ya, paduan suara tuh. Enggak, dulu itu ada apa ya? Por seni ngono kae lho zaman biyen. Olahraga dan senian. Nah itu kebetulan berarti tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten waktu itu. Mulai dari situ kebetulan mangkili SMP. SMP saya di Prambanan dulu. SMP Negeri 2 Prambanan. Saya di sana. Angkatan lali 2000 piro ya, sembuh lali ya. Itu pas gempa pas. Nah, ikut kompetisi itu dapat juara. Mulai ikut kompetisi itu dapat awalnya juara harapan di kabupaten. Di Kabupaten Klaten. Kebetulan Prambanane masuk ke Kabupaten Klaten. Oh, Prambanan masuk 2 wilayah. Ya, 2 wilayah betul. Sleman sama Klaten. Oke. SMP 2 masuk ke Klaten. Ya, SMP saya dulu masuk ke Klaten, Jawa Tengah. Oke. Kompetisi di Klaten. Tahun pertama itu menang, ya bukan menang ya alhamdulillah lah juara harapan 2 waktu itu. Wis bangga banget zaman semono, wis penyerahan nang upacara wis poin paling keren. itu kan berarti juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2. Harapan 3. Ya. Nah, pesertanya cuma 7. Yang satu ini kasihan. Mesake ya. Gila. Ya enggak nyangka waktu itu kompetisi lagune pakai lagune coklat. Bendera. Oh. Itu sama lagunya ada band featuring sama Tuhan tolonglah. Nah, itu lali aku. Kuwi nang YouTube IDJ ditokke ya. Di sini. Ada band. Males ngedit. Oh, males ngedit. Loh. Jadi video IDJ Picture yang program ini terinspirasi sama Soleh interview. Oke. Jadi natural aja ngalir karena males ngedit. Karena editan udah di kerjaan. Jadi kalau di sini tetap ngedit nanti jatuhnya males. Oh iya. Jadi ini ngalir tanpa sensor. Kalau mau mengumpat boleh, oh, iya, tapi okay, tidak disensor. Jadi nama baik Anda ditentukan dari Anda sendiri.
Oke ya bener ini penyampaiannya ben kita cerdas morai berarti cara penyampaian wah. Ini berarti ya wis jadi diri sendiri aja lebih nyaman kan. Gitu. Pertama kali di SMP. Terus pertama ngeband. Kalau pertama ngeband itu SMP juga. SMP juga. Dulu aku video klip pertama itu malah SMP kelas 2. Dulu zaman gempa Jogja, aduh ketok banget nek aku isih enom ya, padahal rupane tuwa. Wis brengosen, nek wong tekon, "Met umurmu piro?" Semene ngene iki ora percaya do miso-miso bajingan. Ora mungkin umurmu semene. Boros, Bro, boros. Repot lah. Mohon maaf, ini modifikasikan booking. Dadi nek aku ngomong ke umur sebenarnya do ora percaya, jancuk kowe. Ya, tapi kalau di budaya orang luar negeri katanya kalau lagi ngobrol ini ngomongin umur katanya nggak sopan. Ya tersinggung katanya. Benar. Kalau kita nanya ke bule-bule ngono ki nek kok ke umur kurang sopan lah. Tapi di pelajaran bahasa Inggris SD kita kan selalu how old you are. Berapa umurmu? Kowe kurikulumnya bener masalah, kurikulumnya bener masalah nggak tahu juga sih. Yo kita kulturnya berbeda. Jadi ya macam-macam. Oke, balik tadi video klip pertama SMP kelas 2. SMP kelas 2. Bandnya namanya apa ya? Dulu namanya El Pasha. Wah, Cina El Pasha. Aku masih nyimpen CD kepingannya. Aku pertama kali recording di take dengan multi track ya, bukan live ya. Satu-satu dan aku denger metronom, belajar mendengarkan metronom ini di band El Pasha itu. Karena dulu dijembatani sama LSM. Aku nyebut apa ya? Enggak apa-apa. LSM namanya Save the Children. Sekarang masih apa enggak tahu. Itu jadi mereka membuat wadah untuk anak-anak korban gempa, yang terdampak gempa, sing do trauma dan lain-lain gitu, dibuatkan wadah untuk kompetisi, jadi berkarya. Nah, dilalah dari daerahku itu majune band. Maksudnya bukan majune band ya, tapi konsep yang dikompetisikan itu band. Nah, di situ oleh support dana, oleh support kamera dan lain-lain, properti itu dari LSM Save the Children. Akhirnya produksi ngono. Dari SMP juga ikut-ikut kompetisi ngono kuwi sih nang kampung. Makanya ngerti iso ngeband ya wis coba dengan karya sendiri. Pertama kali mbiyen karyane juga udah gini, Bro. Sejak SMP karya El Pasha apa itu? Dangdut. Ini ya. Udah gini. Nggak banyak yang tahu ya, nggak banyak yang tahu ini tentang band gue SMP El Pasha dan karena 2011 atau 12 kita ketemu 2011 pertama kenal tahu gara-gara dia ikut paduan suara. Oh ya. Mau tahu dia bermusik karena dia ikut paduan suara di kampus. Betul. Nah, dikasih kayak sejarah singkat biografinya dia sendiri, autobiografi. Itu Phobia Band kalau masalah. Waktu itu aku kuliah situ maksudnya sering yang ditunjukin aku di band Phobia. Nah, yang El Pasha ini belum pernah diceritain. El Pasha ini baru tayang ini loh, ra ono sing liput. Padahal ya sapa to aku iki. Tapi ini pertama kali diliput. Pertama kali aku ngomong ke sosial media. Maksudnya pertama interview sebagai orang yang bergerak di musik gitu, atau musisi. Bisa dibilang musisi berarti. Boleh dibilang gitu juga sih. Sejarah ya dari SMP aku wis ngerti produksi musik gitu-gitu sih. El Pasha. Wong-wongane sih masih. Dan beberapa masih ngeband juga. Band satu kampung atau satu SMP? Atau malah di luar? Itu El Pasha ki sebenarnya di daerah SMP kuwi ono kampung. Lan dilalai karena aku sering main di situ sama orang-orang kampung itu, akhirnya aku juga ikut ketarik dan ikut berkontribusi. Sebenarnya sing maju nama kampung, tapi bukan kampungku. Kampung daerah SMP ku waktu itu. Situ pasti paling muda. Paling muda apa? Di band situ. Orang malah ada adik kelasku malah. Aku paling tua di situ. Malah paling tua. Wes nganggo distorsi ngono kae musiknya dan masih ingat saya lagunya. Cuma ya buat iseng-iseng isih culun-culun ngambilnya pakai kamera yang Sony gede kae lho sing manten kae lho. Gitu.
Tuh. El Pasha. Habis El Pasha berarti Habis El Pasha mulai lulus SMA. Oh, SMP terus SMP ya, lulus ke terus SMA. ke SMA. Nah, di SMA Di SMA masih sama atau di SMA waktu itu ono apa ya jenenge? Ospek bukan ospek. Nek ospek iki mahasiswa apa? Apa nek cah-cah mlebu pergantian anu ya? iya, masuk ajaran. apa sih jenenge kok ospek sih? Ya pensi Kudu pensi. Masuk iki kaya dhewe diplonco sik nang kono ya apa jenenge? Oh, sik. Aduh. Ngerti ta maksudku? Iya. Ya wis kuwi lah. Ngono kuwi. Nah, waktu itu setiap kelompok iki kon ngetokke ya kaya cara-carane Bakat bakatnya apa per kelompok, ono sing dance, ono sing sandiwara, drama dan lain-lain ngono kuwi dan kebetulan pas kelompokku aku nyanyi. Yo ternyata ono kakak kelas yang tertarik karo aku, akhirnya dijak ngeband. Cewek apa cowok itu? Cowok. Oh, tertarik sama situ. Karo skillku maksudnya wajib. Kui ngeband terus diajaki, ayo ngeband bareng karo kakak kelas. Waktu itu dia kelas 2, aku baru masuk. Jenenge Mas Debio. Oh, saiki sudah di Juragan deh, Flash Production. Oh, Mas Debio Flash. Nah, tahu. ya itu. Saiki sudah di Juragan Son saiki. Lighting lagi. Lighting juga. Dan bitan ngono racing, lighting, sound, Debio Flash. Tuh, malah sama dia. Oh, Mas Debio itu ya. Oke. Terus diajak ngeband jenenge Lava. Lava sama Mas Debio itu. Sama siapa aja, Mas? Lava itu awal-awal terbentuk itu ada aku, Debio, terus awal terbentuk Buton Bass orang Riau. Pokoknya aku lagi ngerti band-bandan sing rodok wis mulai keluar dari zona nyamanku, maksudnya orang nang kampung terus aku dolan nang kota ngono kuwi. Itu sama itu gara-gara Debio itu ada Buton. Kota yang dimaksud itu berarti ke Jogja. Ke Jogjanya, sering-sering perform di tempat-tempat yo nang kafe ngono-ngono kuwi lah ono apa acara kafe komunitas. Gitu sama Lava. Personilnya lali aku. Sing pertama sapa ya drummer. Wis lali aku. Wis berubah terus soalnya Lava waktu itu. Terus setelah Lava di Lava itu sampai bikin apa aja? Lava sampai album atau di Lava itu apa ya? Waktu kuwi aku wis mulai produksi lagi, rekaman lagi. Malah untuk album sih waktu gue nek gak salah. Albumnya meskipun belum dirilis secara fisik ya, tapi aku sudah buat karya, udah direkod di home recording gone Mas Adi. Lah, jenenge Mas Adi apa ya home recording? Omah record. Nah, punyanya Mas Adi Dorian. Almarhum gitaris. Betul, gitaris saya di band berikutnya. Oh ya, nanti diceritain juga perjalanan sekarang gitu. Di Lava itu kira-kira proses di Lava berapa tahun? Di Lava itu dari 2007 kok ya. 2008 itu akhirnya kita ngeband terus dadi kenal karo Mas Adi, kenal Dani dan lain-lain itu udah bikin karya aku sampai sekitar 5 sampai 6 lagu yang sudah direkod. Itu maksudnya lagu tulisan atau lirik buatan Omet atau itu lebih ke Debio. Debio, lebih ke Debio. Lagu awal Andai Kau Jadi Milikku, terus ada Teman Atau Kekasih. Itu kayaknya di Reverb Nation masih ada itu lagu-lagu itu. Itu yang nulis Debio sama Mas Adi waktu itu. Waktu itu nyanyine ya isih ngono kae lah, pop-popan ya dulu. Pop banget, pop. Vokalku isih bening, Bro. Burung kerusak. Belum yo terlalu banyak minum alkohol. Ya ora, malah banter-bantere SMP. Oh, malah banter. Malah sekarang sing udah berhenti. Banter-bantere SMP. Sambil nyeruput dulu kopi dan kopi dan Ipong ini. Kopi dan kita di Kopi Dan. Iya, Kopi dan kenangan di Jalan HS Cokro Aminoto. Ya. House Cokro Aminoto nomor 36. Ya, dekat Pakuncen Yogyakarta. Atau Pasar Kelitian. Betul. Situ. Terus di apa tadi?
Kayak lava ya? Lava. Keluar atau lavanya sendiri yang tidak dilanjutkan atau tidak progres? Duh, aku lupa inget deh. Aku ki Dikeluarkan. Antara dikeluarkan apa aku sing mengundurkan diri apa piye ki? Kayaknya nggak dikeluarkan kalau di lava, seingatku. Tapi aku lali. Piye Dip aku biar nang lava lali aku. Pokoknya sempet lumayan booming juga lagunya, nganti dibawain pengamen waktu makan di Pecel Lele Babar Saryon sing gawake lagune lava. Banyak yang tahu lagunya tapi tidak tahu dengan background bandnya koyo ngopo. Padahal dulu cuma distribusinya di digital kayak Reverb Nation, SoundCloud zaman semono ngono publisher gila ribet kuwi lah. Tapi radio dulu sempat masuk radio karena band-band lama biasanya betul promo radio ngasih CDR itu di burn sendiri, kasih covernya juga ala kadarnya, covernya di print go kertas nama nomor HP di print go kertas, nek ora sing mung ditulis nang CD-ne kan CDR kan permanen. Iya, di spidol ngono kae, dikirim nganggo map coklat, diisi sak profile, di klip kudu dikliping tapi apa jenenge nganggo mika bening pokoke zaman semono iki. Yes, ngono kae lah. Memang eranya kayak gitu saat itu ya. Tuh ngirim-ngirim promo ke radio-radio. Ya ono tapi di Lava itu belajar banyak tentang industri musik. Kalau di Lava atau ngalir yang penting seneng-seneng betul musik. Saat itu aku masih masih cara dene experience-ku masih baru. Aku luwih menggali di proses recording ngono kuwi, disibukkan dengan rekaman iki piye ngono kuwi. Rekaman ternyata dan lain-lain gitu. Belum ke arah aku ngerti nang cara promosinya dan lain-lain sih. Meskipun saiki yo ngerti neng yo tetep ora terkenal ngasu. Aku miso-miso nek ditonton bojoku. Aduh. Oh iya. Omet ini udah menikah. Alhamdulillah. Hampir menjadi bapak. Alhamdulillah. Walaupun dulu sempat cintanya terombang-ambing. Iki si brengsek kuwi sing di belakang kamera kuwi sing ngerti sejarah. Aku pokoke kartuku dhek ngerti kabeh. Oh, tidak perlu diceritakan di sini. Tapi enggak usah. Ini topiknya di luar ini itu. Tentang musik. Terus setelah Lava Phobia atau ada project setelah Lava Phobia dulu benar. Personilnya beda semua atau ada yang dari Lava? Personilnya beda semua, dari kenal gara-gara recording di omah recordnya almarhum Mas Adi itu. Yang kenal rumah di Kalasan, betul. Di Kalasan itu kenal sama anak-anaknya, ada Dani, ada Kodok, ada Mas Antok Kestel, ada Jazz Listen. Pokoknya sing lawas-lawas di era saat itu kenal. Terus jadi aku wis selalu Lava. Terus nek rasa lagi ada Gunggung juga. Gunggungnya bisa dibilang ya muridnya Mas Dani. Keresahan masing-masing yo nggawe band yo. Terus terus kita mencoba menyeberang genre, kita ambil genre Phobia blues. Blues. Terus Mas Adi juga ikut di situ. Mas Adi malah ngebas waktu itu. Dan personil lebih atau cuma edisional sebenarnya. Karena kita nggak punya basis, karena aku vokal, Gunggung gitar, Dani drum saat itu formasinya. Phobia Dani Phobia Dani itu Phobia. Pertama bareng Dani berarti di Phobia. Betul. Bareng Dani di Phobia di 2000. Aku kenal ki Phobia ini orang piro? Ya zaman kuliah ya. Pokoknya sekitar 2010-11an lah. Aku sama Dani. Waktu itu bukan Mas Adi Deng. Mas Adi itu masuk setelah Hestu. Basisnya Sate Usus, band reggae Temanggung. Terus di sini ya. Hestu, Sate Usus Vakum juga. Sama Pak Bodak sing saiki kerja ning iki. Sila tak promoke iki long tak dendos lho iki. Ya ora Pak Bodak saiki sibuk percussion. Betul, Bodak percussion. Tuh. Terus karo Hestu ngeband menciptakan pirang karya ya kayak papat mungkin lagu blues-bluesan. Sudah mulai nulis lirik sendiri belum? Sudah, di situ aku udah mulai. Ada lirik pertama. Lagu pertama judulnya Terbiasa Tanpamu.
Kuwi pertama kali laguku direcord. Aku punya karya sendiri sing aku sebagai penulis lagunya itu di lagu Terbiasa Tanpamu. Nah, penulisan dulu prosesnya gimana? Penulisan dulu Apa karena pengalaman pribadi terus nulis kayak diary gitu atau memang niat, yuk aku musik nih, bikin karya gitu. nek dulu itu lebih ke keresahan sih, Pong. Jadi waktu kuwi umur-umur ya kuliah awalan lah kok belasan ya bener. Bisa keresahan nopo to. Dadi aku ki sebenarnya berandai-andai sih di lagu itu. Keresahan-keresahan terus tak coba tak tulis. Nulisnya juga bareng sih. Karena aku ki wonge angel nulis lirik nek urung ana musike sik. Jadi waktu itu di rumah Gunggung yang kelingan banget aku. Dolan nang kamare dheke, "Gung, aku tulung gaweke riff gitar." Ngeblus sing slow. Waktu ku yo pengene koyo ipang-ipang ngono kae. Nek terbiasa tanpamu iki rada ngipang nek banyak orang bilang iki ipang iki. Ngelazuardi. Ngipang. Ngipang di Jimbe. Wah, ngipang di Jimbe aku nih dhek mbiyen. Gitu. Berarti nek apa proses itu sampai sekarang masih dipakai? Maksudnya tiap bikin lirik harus ada musik dulu. Betul. Aku nek saiki nulis lagu lebih seneng cari riff gitarnya dulu. Baru nyoba rengeng-rengeng humming nadana baru gue baru tak tulis liriknya. Yo enggak juga ding, kadang-kadang aku juga ngumpulke. Nek sekarang aku lagi rajin nulis di draft. Aku lagi resah apa pas ngising mungkin atau pas lagi ndomblong lamun ngono ki kok pengen ngangkat materi iki, tema iki, keresahan iki atau ada inputan dari teman-teman pengen sing rada positif lagune ya wis ditulis rada ndelok kondisi sekitar kok ngene ya nulis ngono ki ya tiba-tiba muncul tak kumpulkan dulu di HP di note gitu tak kumpulkan lirik-lirike engko tak sambung-sambung. Nah aku seneng nulisnya karena sekarang udah dapat konsep itu karena aku pribadi seneng nulis lagu yang rimanya jatuhnya sama I gitu karena lebih mudah diingat kalau secara penulisan lagu. Fobia pertama ngeblues, nah, terus beralih ke The Dulls, Fobia rock and roll blues. Atau malah jembatannya ada dulu sebelum Fobia ke The Dulls itu ceritanya yo biasalah ngeband golek popularitas orang ngangkat-ngangkat yo memang saat itu media promone luwih kuat nang radio urung ono YouTube masih platform sing masih jarang ya. Saat itu ya tahun-tahun 2011-an kuwi ya wis ono sing sadar digital nang YouTube cuma belum menjadi salah satu wadah sing dituju musisi mungkin ya nek bagiku sih gitu. Padahal bandku dulu udah main YouTube di 2011. Malah aku malah luwih nang radio waktu itu promosinya toh. Sama nge-tweet, tukang tweet barang kuwi burine kuwi. Gue akun apa ya Bang ya lali aku. Gue aktif banget nge-tweet mbiyen apa? Ipong Jimbe ya. Ipong itu sekarang selamat dari air. Ya ternak akun ya. Ipong Jimbe. Ya awal-awal aku kenal dhek akune apa Ipong Jimbe. Apa IDJ ya terus disingkat semacam itu. IDJ Picture ini sebenarnya dulu dari Ipong Jimbe. Terus disingkat nek ra kleru IDJ Immensurable kopo jamruf ngono iki. Iki apa Ipong singkatane yo digolek-goleki kae singkat aku ya ora ngerti artine apa. Itu gimmick. IDJ Immensurable. Aku kelingane Immensurable ya. Bu artinya apa? Aku sing ndek stiker nang omah, tak tempelke nang lawang urung tak tetel ke saiki. Oke, terus nah apa zaman dulu kan pengen populer gitu ya ngeband. Ya, pasti ngeband ya pengen terkenal. Ada titik di mana merasa udah kayak naik level dulu titik naik level. Oh ya. Yuk. Titik naik level apa ya? Mungkin awal kan cuma yang penting belajar recording terus mulai perlu belajar manajemen band nih, perlu belajar publish. Betul. Band. Itu sadarnya mulai kapan?
sadarnya ya paham maksudnya. Waktu kui kita pindah dari transisi Fobia dulu ya. Fobia terus ngeband bukan rapayu sih, tapi yo nggak eksis juga. Akhirnya Hestu waktu kui lulus terus DE memutuskan untuk balik ke Temanggung, nek rasalah lali aku ceritanya wisan. Terus DE mengundurkan diri, akhirnya dibantu Mas Adi. Mas Adi akhirnya lama-lama dari blues berubah lagi. Terusnya berubah, kita bikin karya lagi, berubah malah arahnya luwih nang rock and roll. Akhirnya tadi terciptalah The Dulls kuwi setelah Hestu metu, The Dulls mlebu, Mas Adi ngebas, namanya masih The Dulls. Masih Fobia, sorry. Masih ada Gunggung, aku, Dani, Mas Adi. Seiring berjalannya waktu, ono konflik internal biasalah, sing cacak benes dong ngerti. Akhirnya saat itu Gunggung keluar, Mas Adi pindah ke gitar. Seperti yo sing dicekel dhek iki asline gitaris. Mas Adi pindah di gitar, akhirnya ngajak Destra. Oh, Destra di bass ya. Destra bass apa biyen Heaven SD. Apa ya, Bang? Pokoknya band Wonosari waktu itu wis terkenal nang Wonosari. Hev apa? Logone iki salah kaya Noah, kaya bulu ya. Oh iya, kayak Twitter. Kayak manuk Twitter. Orang ding ya? Iya, kayaknya ya sekitar wis Noah kan sekarang, Peter Pan. Ayo band pop-popan ngono terus gimana ceritanya kok reti-reti Destra gabungi dari Dani kalau nggak salah, Dani ngajak dan lain-lain. Akhirnya ya ono The Dulls dengan rock and roll-nya langsung gawe album PDKT, album pertama. Iya, album pertama. Albumku pertama kuwi. Pertama berarti. Iya bener, albumku pertama PDKT, The Dulls PDKT. Album fisik kan? Fisik, album fisik. Kan di Lava kan sempat album, tapi belum diproduksi, sudah meh komplit, akhirnya ya ngono kae terus ganti. The Dulls PDKT album pertama fisik. Fisik, secara fisik album pertama The Dulls PDKT. Nah, dari situ banyak inputan. Oke, inputan waktu kuwi dilalai kebetulan Dani iki ya jaman semono nyambi ngekru Kapten Jack. Kru drum Mas Andi Babon. Mas Andi Babon, ngekru Andi Babon, Kapten Jack terus duwe bukan channel sih. Akhirnya dekat dengan kru-krune terus sama dilalai terus dekat dengan Mas Harsa. Mas Harsa waktu gue manajer Kapten Jack dan Mas Harsa juga cukup memperhatikan kami diarahkan ke kene lho nggawe riders, nggawe MOU koyo ngene, kowe kudu memperhatikan penampilanmu, ya pokoke diarahke ngono kae. Ada sedikit campur tangan dari Mas Harsa waktu itu. Akhirnya bukan titik balik ya, tapi kesadaran untuk memanage band kuwi ada mulai ya ketika itu di The Dulls. Akhirnya iya benar ada Mas Harsa. Kowe mlebu ya, Bang. Ipong ini dulu manajer The Dulls. Kru, tapi seolah-olah manajer. Biar ini manajer The Dulls sih. Ipong ini manajer The Dulls. Akhirnya mengundurkan diri dan uangnya angel-angel. Aku beberapa kali dulu Twitter DM sama Mas Harsa. Tanya-tanya tentang ya dulu Ipong itu pegang The Dulls awal-awal ya, Bang. Ya sebenarnya dulu manage akun sosial media The Dulls. Bener ya. Luweh. Aku ya sing Mas Ray apa ya, Bang? Bener bukan manajer lah, terlalu berat. Ya tetep manajer waktu kuwi meskipun ya sih belajar toh, kita sama-sama belajar juga toh. Karena waktu kuwi koyone ada perbincangan tentang iki akun media sosial kudu dicekel wong sing aktif nang kono. Terus aku menawarkan aku ndek kanca sing menurutku Ipong pada saat itu aktif banget nang sosial media, terutama Twitter. Waktu itu booming banget Twitter, Facebook. Wah. Urung Instagram ya. Instagram belum terlalu boom saat itu. Nah, saiki wis kabeh wong mesti Instagraman. Ku Ipong sempat jadi manajer di The Dulls. Apa meneh, Pong? Aku The Dulls. Album pertama PDKT. Nah, setelah album band beberapa yang tak amati setelah album bingung mau ngapa. Betul. Setelah rilis. Apa yang dulu The Dulls kan
habis rilis saya pamit. Saya tidak tahu kelanjutan internalnya The Dulls itu gimana. Habis rilis sih itu Ya, saya kayaknya kan jadi problem semua band ya. Habis rilis album ngono iki mesti udah bingung. Nek arep ngunggahke rego kok ora ono sing nanggap. Ya wis ngono kuwi bingung kita. Kayaknya dulu setelah rilis apa sebelum rilis album kita produksi video klip ya? Lali aku. Ya kayaknya. Video klip pertama Bidadari. Sebelum rilis loh. Nah, kita pas proses berkarya kuwi kayaknya kita juga bikin video klip sendiri Bidadari, terus sambung ke Hanya Kamu, terus sambung meneh ke PDKT, udah punya 3 video klip. PDKT kan tugas akhirnya Bolon. Iya, PDKT teman kontrakan kita Suendra Tampu Bolon yang sekarang editornya Trans TV. Ngeri ya. Saiki dadi bapak pindah domisili di Jakarta, rabi rumong kono. Alhamdulillah. Waktu itu Suendra Tampu Bolon tugas skripsi ya. Tahun 2012 apa orang ding 13 apa ya? 13 atau 14? 13-14. Soalnya aku rondedul itu. Nah, tiga video klip itu kan. Nah, setelah malah belum launching kalau nggak salah. Masih launching video klip? Enggak. Album kan baru soft launching kalau nggak salah. Yang gandeng Mas Momo di Gubuk Coffee. Benar. Nah, ya ingat. Nah, terakhir kayaknya saya masih ikut di situ. Masih ya? Nah, tapi setelah itu udah ngilang saya. Oh, jadi pendengar. Pamit mengundurkan diri waktu gue. Mungkin can dablek loh. Dulu. SMS. Dulu kan masih zamannya SMS. Blackberry Messenger. Jadi saya pamit terus naik gunung. 2 hari kan nggak ada sinyal. Tak matiin HP-nya. Turun ternyata rame. Mas gue udah digoleki. Wong piye ngono kae lah. Ya sempet bergejolak waktu itu Dedul. Ya lumayan cukup punya masa. Lumayan lah wis sebenarnya ya sayang sih Dedul materinya bagus menurutku ya, materinya bagus, konsepnya wis tadi tinggal nunggu golden time-nya. Cuma yo piye meneh. Tuhan berkehendak lain. Akhirnya ya saya dikeluarkan juga waktu itu. The Dulls dulu angkatannya Rescue, Rockabilly ya. Rescue, ya benar, Rescue. Rescue kan lumayan naik. Rockabilly dari Jogja, Rescue. Rian Rescue, kelingan aku sempat beberapa kali sharing Rescue. Terus dulu angkatannya Olski, Cat Air. Olski malah bareng ya? Aku nggak terlalu memperhatikan band. Kalau nggak salah, yang pas itu Cat Air ya, yang personilnya cewek-cewek. Cat Air, lali aku bang. Boy itu personilnya lagi cewek-cewek pas soft launchingnya itu. Soft launchingnya ini Sophia, biasanya band Sophia, personilnya cewek kabeh. Terus sopo ya biyen nih, lali aku. Angkatan The Dulls. Siapa yang sekarang masih eksis? Angkatan The Dulls masih eksis sopo ya? Rauno ya mungkin Olski, nek memang Olski angkatannya The Dulls. Kalau nggak sekarang salah. Olski masih sampai hari ini mungkin di Jogja mereka masih aktif. Bukan aktif ya, masih ya terus berkarya terus sama Olski. Wes cukup ya wis gede sih bandnya. Lucu sih genrenya, mungkin lebih bisa diterima di telinga pendengar-pendengar mbak-mbak cah-cah SMA ngono musiknya enak sih Olski. Nah, The Dulls kan agak keras. Ya mungkin ya punya pasar sendiri tapi mungkin untuk kalangan umum agak susah juga menikmati. Yo idealis sih zaman semono emang gitu. Nah, balik pertanyaan tadi, setelah rilis album bingung mau ngapa? Rilis album kan bingung mau apa, pokoknya waktu gue piye carane golek gigs. Mbok sing dibayar piro, ono sing ora dibayar, sing wis ngalami lah wis. Mungkin semua musisi mengalami itu pada masanya. Main mung dikeki bir nek nang klub-klub malam ngono kae. Di Bose. Ya, gitu-gitu. Oh, ingat dulu
ada di Jalan Solo namanya Hugos. Kita besok main, hari ini ada penembakan. Oh iya, kasus yang viral pada masanya. Nah, itu terus yang kedua lagi Lockstock Event. Betul. Mana ketuanya Mas Lockstock itu dulu ya? Betul. Oh iya, Lockstock Mas Bobi Yoga pamit di Gowo. Kita kan hari kedua main. Nah, hari kedua malah cancel. Hari kedua cancel karena dengar-dengar karena aku saiki ning dunia IO ya tadi ngerti Mas Kebu jenenge Bobi Yoga terlalu memaksakan. Padahal line up-nya dulu sangar waktu kuwi. Wis Navikula. Wis arep ngalahi apa ya nek Jakarta Java Rockin Line panggungnya akeh konsepnya gitu-gitu. Tapi saat itu aku ya orang nggak begitu mengerti tentang dibalik musik yang disuguhkan, maksudnya pertunjukan panggung megah no. Ya orang ngerti seribet apa dan saiki aku malah berkecimpung di dunia itu. Oh ya sekarang udah berapa tahun Matt kerja di IO aku ini? Kerja di event organizer ki 2015, berarti udah 5 tahunan sampai hari. Itu masih kuliah kalau nggak salah ya? Betul. Aku skripsi. Rampung-rampung. Pedus sih aku ngoyak DE malah ceritanya nyebai. Biar ini pokoknya Ipongi sing tak sambati waktu kuwi aku benalu kok main karo Ipongi. Pokoknya nanti tak repoti terus Ipongi. Cak motor juga dulu sempat. Biar ujian ngopo wae penelpone Ipong aku wis matur nuwun banget Ero. Ian Alam Sukarso anaknya Pak Bambang. Iya, Pak Bambang ya, Pak Bambang. Oh, ralali aku. Tadi di IO 2015. Itu kayak apa batu loncatan atau gimana sih karena ngeband nggak jalan-jalan akhirnya biar bisa hidup di musik biar tetap bisa di industri hiburan akhirnya daftar di IO atau kebetulan itu gimana? Menarik sih itu juga bener waktu gue aku kayaknya nggak ngeband aku vakum 1-2 tahun orang ngeband menglontang-lantung ra jelas nang kontrakan nonton One Piece ro Bambang ro Bolon ro Sidik kuwi wah kowe ra cetha pokoke ra tau mangkat kuliah meng ora tau wadus nonton One Piece ngono ae terus galau karena cinta dulu ora segmennya lain lain itu nanti di di Lambe Turah channel yang berbeda nanti mungkin gitu sempet bingung itu waktu gue transisi nih akhirnya kuliah meneh mencoba untuk aktif kuliah lagi ngejar sampai skripsi setelah ACC judul apa ya malah akhirnya mandek ambil skripsi iklan TV. Studio kalau nggak salah. Studionya recording. Gone Sasi Kirono. Ngerti lah kalau teman-teman musik Jogja pasti tahu sosok Sukir Sasi Kirono ngerti. Terus gone drummer ya. Bukan. Sukir gitaris. Tasora dulu saiki metu. Terus karo Remember pokoknya cah kayak iki sing penting ono dite main nek cah kayak konsepe. Tuh ngeliput punya Sasi Kirono namanya Satrio Piningit Studio recording itu di Kalasan juga masih sampai sekarang studionya masih recording malah saiki beberapa band yang terkenal produksinya sama dia top Sukir itu top nek kon mixing mastering harus mungkin selera musik dan wawasannya juga oke ketambah skill juga mumpuni gue menurutku recommended bro nek bagi kalian yang mau take recording opo mixing mastering ngene Sukir kuwi termasuk band Kumultatuli sing mixing Sukir cuma recordingnya ke tempat Seto juga ada DS Record namanya ya mereka sama-sama kenal DS Record Seto itu bandnya dulu Rustina orang anggota ya Rustina juga dulu sempat dekat sama Dedul ya. Betul. Karena tag-nya sama-sama di Omah Record di Mas Adi juga. Warnanya mirip-mirip. Rustina karo Oki Inyong terus drummer Eli. Malah Oki saiki sing tetep eksis saiki dadi
cah ngamen deh reguleran. Reguler. Sempat viral juga Oki di konsernya Seventeen waktu itu ada bencana Seventeen kayak. Oh, oh. Oki ngisi di 0 km jadi viral, dia bawain lagu ini sendiri di sini. Gue lagu nih sing ngendi viral gue nang YouTube. Terus sekarang memilih jalan ninjanya sendiri dia. Gitu. Secara mungkin band-band yang tak sebutin nggak ada yang terkenal ya. Iyalah, nggak terkenal yo. Tapi mungkin rekam jejak digitalnya atau Masih ada. apa mungkin di internet bisa cari. Bisa Ya? dicari Rustina, The Dulls, Phobia, Lava itu masih Tapi ada. orang-orang di lingkaran yang dulu itu di kisaran 2000 sampai 2014 atau 15 yang sampai sekarang masih di industri musik Dan sekarang ada masih juga gimana? yang kayak zaman-zamannya The Dulls, Phobia, Lava itu yang sekarang sampai sekarang masih bermusik atau tetap di industri musik? Kalau di industri musik kayak enak untuk ngeband sekarang udah pada berhenti ya. Dani ini seorang ngeband. Dani drum. Dul itu. Ya mungkin dia masih jadi ngekru Om Wawes. Ngono-ngono kuwi lah karo Somat dan lain-lain. Tapi nek nggon bab ngeband koyone sing isih eksis, bukan eksis ya, tapi masih malah aku. Nah aku delok Dani Destrai yo masih ngebas tapi gak ngeband. Epen. Basisnya The Dulls setelah Destra. Epen ini kayaknya masih bikin project musik tapi nggak tahu elektroan. Oh. Terus sempat juga dibantu The Ministry kalau nggak salah. Epen ya. Sempat. Beberapa kali itu aslinya. Oh. Terus akhirnya diganti Mas Arda Bus Bandit. Mas Arda Bas. Nah, yang di industri musik berarti Mas Debio itu. Kalau Debio lebih ke entertainment jane orang musik sih. Oh, enggak sama musik ya. Oh ya maksudnya lebih ke dunia hiburan. Maksudnya masih di lingkaran itu. Dani pun sebenarnya ya masih Dani kalau masih relate Dani. Aku barang yo isih nang industri hiburan. Selain ngeband, aku masih ngeband sih. Ora bubar, Multatuli tidak bubar. Oh ya, setelah The Dulls ini akhirnya bikin proyek namanya Multatuli. Boleh dibilang grang. Rock grang. Ya, atau apa ya? Gitu-gitulah. Ya bebas monggo mau mengartikan apa karena memang awalnya yo visi misine ora tidak mau mengkotakkan kuwi genre apa. Tapi pengen mencoba gawe musik ngono kuwi ya wis dadine kaya kae saiki. Ono sing ngomong grang, ono sing ngomong Red Hot Chili Pepper, RHCP, terserah monggo itu. Ketemunya, mau ketemu teman-teman Multatuli ini. Ketemu Multatuli iki aku wis nang IO waktu kuwi. Seto waktu kuwi ngubungi. Aku dikirimi materi, belum ada vokal, masih riff gitar karo drum nek ra salah. Ditawani, kowe jajal nyanyi lagu-lagu ngene iki piye? Wah, ayo dicoba. Ya karena waktu kuwi aku kangen tenan proses produksi. Rasane rekaman wis lali mlebu studio wis lali aku wis beberapa tahun ora berkecimpung meneh di dunia musik. Ditawanilah sama Seto. Seto gitaris. Dia yang punya DS Record juga. Akhirnya ngirim terus, ayo jajal, ya wis kita ketemu dulu ngobrol. Piye? Ayo nek gawe musik tinggo ya berkarya, kita nggak mau stop sih. Aku memang di Multatuli nggak ngejar bukan eksistensi ya. Aku nggak ngejar popularitas betul. Walaupun sebenarnya pengen. Ya tetap mau, nggak bisa dipungkiri, raisowi. Ngapusi bullshit nek ngomong. Ya itu kan memperhalus biar ya. Tapi memang ora begitu tenanan anu sih. Memang kita pure waktu kuwi bukan kesepakatan. Hasil komprominya itu ayo nggawe band ya kangen berkarya sing berbeda dengan genre-genre kita sebelumnya, memunculkan karakter masing-masing personil, terus terciptalah Multatuli kuwi digawangi awale iki aku tadi ex The Dulls ex Rustina kuwi bergabung. Aku Seto Nyong bass karo Mas lali aku Mas jenengmu Ardian kok Andrian lali aku. Dia instrukturnya
Nggone Sandi Pasben iki apa sekolah drum iki? Sandi. Oh, duwe yo. Sandi Pasben, drumere Pasben. Apa ngono wae dhek instruktur situ wis brainstorming nang studio, latihan bareng, jajal-jajal lagu. Baru gue direcord langsung satu album dan gue ditempuh dalam waktu kurang dari 1 bulan nek rasa lagu cepet kuwi. Multatuli. Satu album berapa lagu? 8 atau 9 ya, lupa aku. Yang tulisan atau lirik yang dibuat Omet ada berapa di situ? Di situ aku bikin lagu birokrasi. Tentang yo birokrasi negara kita wis yang tak kritisi di situ, terus arogan kalau nggak salah saya tahu itu. Ya aku mengambil nggak perlu diceritakan. arogan apa meneh pernah kita ku coba lali aku karo lagu sing rodok melo kuwi aku 3 lagu kayaknya dari anu. Yang lainnya itu bareng-bareng. Ada yang Seto full, Disadarlah itu Seto yang nulis, di Mercusuan iseng record rapong. Masih record. Masih. Ternyata mati lampu ternyata. Listriknya mati lampu di sini. Ya, gini. Itu apa? Ya toh. Iya. Walaupun ya tetap situ tahu sendiri warna kulitnya kan. Saya ini bukannya rasis atau gimana, cuma ini ya seperti kopi lah. Iya, makanya butuh lighting yang agak padang. Ini kayaknya ada yang meledak ya tadi suaranya. Paling trafo. Sering ya di sini tuh mati. Daerah sini. Repot nek pas di sini kan juga buat recording juga tuh. Oh, di lantai 2-nya sini studio. Ada studio. Studio apa? Studio. Kopi dan studio. Namanya Kopi dan Studio. Ya. Itu buat umum juga, maksudnya komersil terima. Oh enggak, sementara untuk produksi sendiri. Produksi sendiri. Oke. Sementara untuk produksi sendiri. Wah, itu terang itu. Betul kabeh. Pi. Sini aja enggak apa-apa. Aman. Aman tepung? Aman. Gampang. Gelap-gelapan. Tadi sampai apa ya? Ini brightness-nya diunggahke ya, Bang. Tenang. Aman ya. Sampai mana tadi? Oh ya studio sini. Studio. Sementara untuk produksi sendiri ya. Tapi rencana ke depan ada kemungkinan. Wah, itu atau ada. Kemungkinan bisa. Kemungkinan ke arah sana juga. Nek wis ya sebenarnya ini ngomongnya hampir musisi sih, tapi nyambung ra. Langsung wae melompat ya. Oh, enggak apa-apa, loncat-loncat. Pendengar ini nggak mungkin dari awal sampai sesi ini mendengarkan. Coba reti ya atau sesuk karyane boom terus digoleki sejarah sing duwe mung lagi DJ Picture. Coba reti ya kan nggak tahu. Kalau di audio recorder ini udah 48 menit gitu. Oh iya. Kecuali aku kira Raffi Ahmad apa Deddy Corbuzier ngono mungkin ya. Dari awal sampai terakhir suwe ya jebul ya wis sak jam ya. Kalau ngobrol sama teman lama terus ngobrol musik biasanya ya sampai subuh. Tapi karena sekarang sudah berkeluarga jadi waktunya agak kebetulan harus dikompromikan itu. Ya wajar. Iya. Kita sudah iki munyuk iki pongi. Rabi ra kabar-kabar bajilak tenan aku wah wis. Tapi gue ngerti aku wis duwe anak urung. Ya, iya kan. Urut wis po? Ya wis. Alhamdulillah. Wis anak, wis 40 dino, 40 hari yang lalu. Wah, wis dadi bapak kowe, Pak. Alhamdulillah. Makanya situ hilang 4 bulan. Saya tahu keluh kesah menjadi suami siaga. Tak bocor iki wong paling asu iki biyen iki. Rabi, ora sing pertama Rabi ra kabar-kabar, ndek anak ya ora kabar-kabar. Iki baru tahu sekarang ini aku. Karena saya jarang post sosial media soal keluarga. Komitmen sama istri, sempat diskusi. Ya kalau misal mau nge-share seperlunya. Ipongi wong rada aneh nek sing tak kenal ken-biyen. Ket saiki nganti saiki. Anti klimaks. Wong sing susah ditebak. Angel Ipong. Jadi ya selamat ya Pong. Semoga ya, jadi bapak yang
apa ya aku ora iso ndongake dadi bapak urung ngrasake dadi bapak. Ya semoga aku pengen urung ndongake juga pas rabi reti-reti dhek posting buku nikah kan jancuk. Ini iki ya wis Itu- tak anggap wae sedulurku dhewe dhek. Itu saya merayakan putus dengan pacar saya. Ya wong dadi bojo. Wah iya, makanya saya sekarang manggilnya Mbak Mantan. Sak karepmu wong sak karepmu. Oh, sudah jadi bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kudune berita baik itu disebarkan, atau biar energinya juga ikut positif. Ya kan ini bentuk disebarkan malah Iya. langsung di YouTube nih coba. Ning yo asu tetepan wipong. tetep ngono kuwi ya lho, nyebai ya lho modele sing Surprise, reti-reti, surprise. reti-reti wah wis. Mbak sini seneng itu seneng dadaan. Ya, kabar-kabar ya si Pong wis. Iya begitu. Komen apa ya, Bang? Ya wis dadi bapak sing superhero kaya sing tak critakake nang aku biyen. Siap. Aku pengen dadi superhero wis kelingan aku. Tinggu anakku dhewe ya. Nah, Sing jangan sampai anak kita mengidolakan orang lain, mengidolakan bapake ya. Itu kalimat yang bagus juga. Buat diterapkan, jangan cuma yo kalimat tok. Ya di amin amin. dolali. Aku cek kelingan omonganmu kuwi dapat biar kuliah apa. Iya sampai sekarang masih tak coba untuk realisasikan itu. Wah, dadi bapak sih to Ipong wah jancuk iki. Ya Kalah setar alhamdulillah lah. dikasih Iya, cepat. betul. Nah salah satu yang saya ini karena channel ini agak nggak terarah ya, jadi kita ngobrol apapun tetap masuk Betul. tentang kehidupan ini. Jadi Se- sempat sama istriku Heeh. ngobrol bahwa sudah terlalu banyak pasangan-pasangan muda yang prewed, wedding, nikah, punya anak, terus selalu diposting. Mungkin orang bakal jenuh dengan hal itu. Nah, makanya kita mengantisipasi itu. Karena kita sudah terlalu sering mendapat itu, masa kita juga seperti itu. Jadi Oh. lebih ke kayak gitu sih. Untuk sama istri. Oh, Kompromi. iya. Betul. Ya mungkin Sama setiap manage apa? ego. Oh. Kayak ya sebenarnya pengen kayak teman-teman posting tiap hari apa bangun tidur puasa Puasa. pertama bareng. Nah, Oh, iya, iya. tapi ya Ya udah lah enggak. anu berarti ra normal iki Bang jenengan asu. Sangarmu lah. Mungkin memang bagi beberapa keluarga punya punya kesepakatan suami istri sendiri. Kok kesepakatan suami istri piye? Maksudnya punya kesepakatan antar suami dan istri. Punya Ya bahwasanya ya ora pengen posting bopo memang jalan ninjanya dia seperti itu wis ya begitu. terserah. Itu hak mereka masing-masing mau jaga privasi, mau nggak posting melulu tentang biasanya kan anu ya anak pertama di posting ini mah ra ngerti lu ki apa sih kan ipong iya. Wis dadi bapak to saya alhamdulillah melu seneng ning tetep misuh aku. Asu Bang. Ya begitulah kehidupan. Oke, kembali lagi ke Iya. tadi Multatuli. 3 Multatuli. lagu bikinan Omet, terus album artworknya itu Bobby Dwiki Prakoso, teman Bobby. saya di Bobby Banjarnegara. Banjar betul. Kenapa Oh, milih Bobby? Hah? Kenapa milih Bobby? Anu sing tak kenal pas kuwi sing gambarane menurutku dia duwe idealisme sing menurutku lho ya duwe idealisme sing iso interpretasikan Multatuli dhek rada nek nggon bab gambar iki nek tak nilai punya idealisme sendiri, duwe karakter kuat di gambar. Terus aku dan teman-teman menawarkan Bob tulung gaweke artwork lagune kaya ngene tak sodorke terserah kowe ngeksplor bebas waktu itu sakarmu dengan genre musik sing kaya ngene dengan lirik sing kaya ngene kamu akan menerjemahkan dengan visual ki kaya ngopo pokoknya dulu tak terserahkan ke Bobby dan akhirnya itu jadi cover dan logonya Multatuli sak font-fonte kuwi dari Bobby Prakoso. Piye kabare ya ora ngerti aku.
Jane kangen aku karo kanca-kanca Banjarnegara iki, sumpah. Bobi terakhir kemarin habis sidang Sidang apa S2? S1. Karena Kan biyen lagi sidang. Biyen Pindah-pindah kampus kok ya? Oh iya, sempat bener. di seni rupa UNES. Terus pindah Cuma beberapa minggu. Unsut apa ya? Purwokerto ya apa? Ya di Purwokerto di Unwiku, Universitas Wijaya, Wijaya Kusuma Unwiku. Ambil hukum. Ya, betul. Nah, sekarang kemarin habis Urung wisuda berarti. Pandemi mungkin. Oh iya benar. Pendadaran ya, pandemi. Pendadaran. Betul. Untuk project musiknya Yugo WM Here masih masih jalan. Imam, terus Imam, Fadel, Adwin. Oh iya Adwin, masa dodolan kaos ya saiki ya. Dia sablon merchandise, sablon. Aku masih ngikutin mereka sih. Cuma yo saiki lagi sih apa ya multimedia. Sosial media iki lagi rada aku akhir-akhir ini. Ora begitu ngikuti karena kesibukan kerja atau gimana? Apa? Atau memang suaranya banter banget. Apa? Karena kesibukan kerja atau memang iya karena kebetulan fokus nang hampir musisi gue juga sih. Di hampir musisi kok bahas hampir musisi ya? Ya rapo ya. Hampir musisi produksi. Kalau mau bahas hampir musisi dikenalin dulu. Hampir musisi itu apa? Oh iya. Kan hampir musisi ya ini baru pertama tak sampaikan ke khalayak ramai hampir musisi. Wih, lagi kowe. Iya, in frame dulu ini. Iki ngene, ketok apa? Oh, biar kelihatan. Logone nanti. Oh ini, aduh, sing kene. Justis. Iki salad tanpa mayu. Salad tanpa mayu. Justis. Kan banyak salad toh, salad nyo, salad maghrib ora. Salad banyak salad. Nah, itu saladnya tanpa mayo. Enak. Andalannya Kopidan. Nah, Kopidan ini salah satu lini bisnis sister company ini kantorku. Sebut saja kantornya. Apa? Sebut saja enggak apa-apa. IO-nya. Kantorku. Nah, IO-nya namanya 9 Communication. 9 itu. Kalau kantornya PT-nya namanya PT Jawara Kreasi Tama. Oke. Gitu. Terus nggawe sister company. Sister company itu maksudnya gimana? Anak perusahaan. Wah. Ya sini kan orang jalanan jadi kadang dengan istilah-istilah seperti itu. Jalanan. Iya, berjalan. Nah ini PT Cipta Rasa. Cipta Rasa. Ini tadi ke hampir musisi. Hampir musisi itu orang ketok ya. Hampir musisi itu di bawah di anunya Kopidan apa? Jadi hampir musisi itu di naungannya PT Jawara Kreasi Tama. PT Jawara Kreasi Tama ya bergerak nang IO kuwi mau. PT Jawara Kreasi Tama iki ono IO-ne namanya 9 Communication, punya vendor toilet portable juga namanya JBL Toilet Enten, punya vendor sound system namanya 162 Production, duwe vendor LED multimedia namanya audiovisual.id. Terus ono vendor mobil-mobilan, oke lah, lini bisnisnya banyak. Oke, dan ya. Hampir musisi ini bisa dibilang baru ya? Apa? Baru banget hampir musisi. Hampir musisi. Berapa ini? Bulan atau apa? Bisa dibilang masih minggu. Nah, hampir musisi ini gini, sebenarnya ceritanya awal mulanya adalah kenapa ada hampir ya musisi, betul, ya? Kenapa ada hampir musisi ini? Mungkin kantorku, perusahaanku ini salah satu bisnis yang sangat terdampak secara finansial dan lain-lain karena kami bergerak di bidang entertainment, di bidang hiburan, di bidang sing ngumpul ke banyak massa. Contohnya konser, exhibition, city tour, meeting ngono kae dan lain-lain kan oke loh. Tadi harus mengumpulkan banyak massa dan itu kan juga sangat terdampak loh. Di bisnis itu baik dari vendor sound dan lain-lain sing turunannya saka kuwi dari pariwisata dan semuanya yang serba mengumpulkan massa dilarang dulu sama pemerintah. Ini tak potong bentar. Menurut Mumet, industri bidang hiburan ya, itu terdampak COVID ini pertama tapi pulihnya terakhir, setuju nggak? Betul. Recovery-nya paling lama karena
secara protokoler mesti bakal ribet. Saiki kowe nonton konser, terus jaga jarak ora mungkin toh, euforianya nggak dapat, bener toh? Euforiane ra entuk atau mosok nonton konser kon dijaga jarak sak meter terus digawe garis ngono kae nggak bisa. Terus nek saiki mungkin konser digital di platform digital YouTube dan lain-lain kuwi menurutku juga akan sangat beda dirasakannya ketika kamu melihat langsung. Itu sama halnya dengan album fisik. Ketika kita mengkoleksi, kita memegang, itu ada kepuasan sendiri. Betul. Aku ono ngono-ngono kuwi lho yang nggak bisa dijelaskan kata-kata. Apa semacam experience ya? Atau apa? Experience bisa atau feel beda. Kowe nek nonton konser live kae bass drumnya deng kan. Kuwi ra iso bro tok rungokke kowe nyetel musik nang YouTube ngono iki nggak bisa. Bagaimanapun tetap dicoba nonton konser. Kaya sing Ariel wingi ngomong, aku nonton di YouTube-nya itu juga gitu. Tidak akan bisa terwakilkan. Kowe ketika mendengarkan di kaset dengan kamu mendengarkan langsung dengan nonton konsernya kuwi lain. Experience-nya lain, perasaannya ya juga berbeda. Itu juga sing ngono-ngono kuwi perizinannya juga akan lama. Ini kan new normal iki sing kepiye aku ya ora ngerti. Banyak mungkin teman-teman IO yang lain atau vendor-vendor yang lain saiki gawe konser digital ngono kuwi oke. Tapi tapi ini tidak dilakukan di perusahaanku, di IO kita, di kantor kita tidak melakukan itu. Nggak tahu juga sih maksudnya keputusan apa yang dipikirkan oleh petinggi-petinggiku itu kayak gimana. Yang akhirnya terbentuk hampir musisi, betul. Akhirnya salah satu cara movement kita nggak bisa ngene iki terus toh. Mau sampai kapan kan belum tahu, Bro. Mau sampai kapan tanda tangan perizinan dari kepolisian itu muncul terus oleh mengumpulkan banyak massa, sampai kapan kita nggak tahu. Sampai saat ini kita nggak tahu. Kon prediksi kapan ngono. Aku ya ra iso jawab. Karena recovery-nya bakalan lama. Nggo masker, nggo apa ngono kan yo nggak jaminan juga. Terus akhirnya ya dari situ, dari keresahan itu kantor juga nggak bisa lama-lama diem. Akhirnya diputuskan untuk beralih ke digital. Salah satunya adalah platform YouTube yang kita tembak, yang kita tuju. Karena ya mau nggak mau sekarang digital ya kudune. Mau nggak mau kita harus bersaing di digital. Dari kue dodolan marketplace kayak dari kue apa jenenge? Ya arep promosi apapun bentuknya, gue harus sadar digital, dipaksa, kita sebenarnya lebih dipaksa. Akhirnya lebih ini ya, adaptif sebenarnya. Akhirnya yo dipaksa terus kita harus sadar digital dan salah satunya adalah mengambil bukan konsep ya, movement ke apa ya, ke mencoba bisnis baru, bukan bisnis bisa dibilang bisnis juga. Beralih ke digital gue dengan mengambil cara jadi YouTuber. Banyak, ada beberapa konten mungkin bisa tak sebutin. Ada konten yang pertama konten konten masak. Nama channelnya? Nama channelnya Masak Pora. Gue sini masak-masak terus masak-masak gue juga dikembangin lagi. Nanti kita pre-order juga masakan masakan yang diolah sendiri jadi dibungkus. Kita masak Pora lagi jadi produk ya berarti. Jadi produk, outputnya tetap jualan. Outputnya waktunya waktu. Masak Pora kuwi gawe mie ayam sing digawe dhewe ning omah. Dadi engko Masak Pora iki gawe brand salah satunya mie ayam Pora. Itu yang bisa dimasak. Nanti ada cara masaknya gimana. Jadi tiga instan ngono kae, Bro. Bisa di order di Masak Pora, pokoknya tonton channelnya Masak Pora. Itu Masak Pora, terus kemudian lainnya ada Betah Belajar. Ini belajar berarti edukasi ya? Betul. Segala macam tentang bentuk edukasi untuk anak-anak usia produktif. Gue cah cilik-cilik ngono kae ono channel bermain dan belajar warna, bermain dan belajar origami ngono-ngono kuwi. Silahkan cek di channel YouTube-nya Betah Belajar. Terus ada lagi? Ada lagi Betah Belajar, terus apa ya? Kali aku Betah Belajar. Oh, ini tani. Pertanian. Pertanian sekarang sektor pertanian ini. Kayak
berkebun di rumah. Oh, hidroponik, betul, hidroponik, aquaponik dan ponik-ponik yang lain itu sedang happening untuk saat ini. Ya ketahanan pangan sekarang zaman Covid ini kan kalau untuk bahan logistik kan tetap payu toh, maksudnya masyarakat juga tetap membutuhkan bahan-bahan pokok dan lain-lain, beras dan lain-lain. Itu salah satu juga kenapa kita ngambil. Kok sok tahu ya aku, ngapunten Mas Diki Wiryawan, kula sok tahu. Nek nonton kula kok sok tahu tadi. Yo intine saya menangkap nonton. Sopo ngerti ya tak gomet mlebu. Kita menangkap kejadian gue dengan gawe channel Ini Tani sing isine podcast dengan para pengusaha, bukan pengusaha, sapa petani. Kemarin orang-orang yang bergerak betul. Gitu ya. Kemarin ki isine podcastan karo petani anggur, hidroponik, terus petani sing organik full itu gitu-gitu. Tonton channelnya Ini Tani di YouTube. Searching aja Ini Tani. Nanti kalau nggak males tak masukin ya, di sini. Ini Tani. Subscribe juga. Kabeh pokoknya channelnya di komen, subscribe, like, share. Yang hampir musisi. Hampir musisi, meneh. Masih banyak. Ada ya, banyak lah ya. Tapi ya betul. Fokus ke hampir musisi karena mungkin nanti kelamaan. Benar. Kalau sampai ada yang masih nonton di menit ini luar biasa juga. Luar biasa. Gue nonton wong rap penting saiki ora bukan rap terkenal ya, tapi channelnya juga itu kan juga channel apa. Tapi mudah-mudahan harapannya karya hampir musisi bisa diterima. Gue iki membantu lho iki. Sok-sokan lho. Sombong sih pokoknya sing penting menang sombong. Hampir musisi, akhirnya salah satunya channel Hampir Musisi. Hampir Musisi kan Momet bisa dibilang tim produksi di situ ya. Ya. Tapi jadi talent vokal juga. Jadi talent vokal, yo ngaran semen, yo gawe lagu. Pokoknya orang-orang kantor sing hobi dan passionnya di musik ini kita tarik semua. Sing iso-isonan, makanya kenapa kita ambil nama Hampir. Yo karena skillnya yo hampir. Terus hampir kabeh. Hampir musisi, yo hampir vokalis, hampir gitaris. Jadi karena skill terbatas dan kemampuan terbatas. Makanya nek wong kok lagune ra penak, ayo ora apa-apa. Wong hampir kok ngopo. Itu salah satu untuk kita jadi tameng dinggone ono kok kok mixingane kurang ngene, kok lagune ngene. Ya ora apa-apa, jenenge hampir ngono kuwi sih. Tapi itu satu langkah lebih maju dibanding mereka yang hanya komentar tapi nggak ngapa-ngapain. Yes, betul. Tetap berkarya. Apapun itu. Pokoknya di semua bidang apapun lakukan. Ya. Walaupun awalnya iseng-iseng, awalnya jelek, semua butuh proses. Betul. Saya setuju itu. Karena yo kepiye yo Indonesia yo akeh wong do kakehan bacot. Kayak nyinyir yo terserah mereka, hak mereka masing-masing. Hampir musisi menelurkan karya, menciptakan karya, ada yang bisa nerima, ada yang enggak, yo wis hake mereka. Kaya KKI kemarin wis ngono kae lah, wegah bahas aku. Sekarang mengkerucut ke satu lagu yang kemarin habis dirilis Hampir Musisi. Kemarin itu kita alhamdulillah puji Tuhan matur nuwun. Baru 1 hari ini berarti ya? Iya benar, tadi malam. Sekarang kan tanggal 10 Juli 2020. Ya. Rilis tanggal 9. Rilis tanggal 9. Kita kemarin alhamdulillah habis rilis hit single, bukan hit ya. Single pertama Hampir Musisi itu judulnya Ambrol. Nah, di Hampir Musisi kita mencoba mencoba menebar jala ke lintas genre. Aku ya meskipun aku seneng dangdut sebenarnya, sejujurnya aku ya seneng musik apapun. Cuma dangdut aku juga cukup cukup cengkoknya cukup dapat kalau Omet ini. Ya, masih bisa lah nyanyi dangdut sekarang. Di goyang loncat. Oh iya, ya bener. Coba part yang dangdut. Ora iso dhuwure kuwi. Ora iso ndeng ndak diisen-isen wong sing iso cengkok dangdut.
ada oh ya ada cengkoknya ya. Nah, di lagu yang goyang lencat bagian belakang mendayu-dayu. Betul. Oh ya. Ya gue isi dangdutan terus ngapa kok milih dangdut ngono. Sebenarnya hampir musisi nggak dangdut aja. Setelah kita kumpulkan karyanya itu ternyata Bapak Diki Wiryawan selaku Pak Direktur kantor itu ternyata duwe 33 lagu, Bro. Piye bayangno. Oh ya, Mas Diki, Pak Diki atau Mas Bejo, kita lebih akrab nyapanya Mas Bejo. Itu dulu tuh road manajernya Sheila on Seven. Oh iya. Mantap. Beliau memang wis aku dhek wis ben-benan cara dene aku sing umbelen lah. Pak, ini memorinya sepertinya udah hampir habis. Oh iya, udah hampir. Enggak apa-apa. Lanjut aja nanti kalau anti klimaks kan saya anti klimaks. Jadi nanti kalau nggak ada kayak di acara-acara keren itu ada closing statement, ini nggak perlu ada. Kalau mati ya wis. Oh iya. Berarti nunggu sampai mati ya. Oh. Ya Tadi gitu sih. Sampai hampir musisi ya. Kenapa kita mengambil genre Jawa? Ya Jawa, aku ya wong Jawa. Maksudnya dilalah sekarang musik Jawa baru eksis. Banyak orang yang suka, terutama musik dangdut juga mampu diterima di semua lapisan masyarakat. Akhirnya kita mencoba untuk mengambil genre itu saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya hampir musisi akan mengeluarkan karya dengan bahasa Indonesia dan musik pop, mungkin rock, mungkin blues, mungkin apa, tapi yo dengan kemampuan yang hampir formatnya hampir sama, maksudnya Omet di vokal. Sebenarnya nggak ada format-formatan ya hampir musisi itu. Aku yo ngerangkep sing ngedrum, yo ngerangkep sing ngisi string ngono kae. Ada hampir musisi ki ono aku, ono Mas Inung, Mas Ibnu Wasisto, ono Mas Kopet itu Mas Billy, ono Mas Diki Wiryawan, Mas Bejo. Itu sebagai songwriter, dan di balik karya-karya kita itu ada beliau ini. Mas Inung yo gitaris basicnya, dan yang megang perusahaan sing iki Kopi Dani sing duwe Mas Inung. Mas Willy ini ngebas, lebih ke ngebas. Mas Bejo kok penciptanya. Aku luwih neng nyanyi dan tim hura-hura aja. Gitu. Jadi kami itu bisa yo sok gentenan sing ngisi gitar, sing ngisi keyboard, sing ngisi apa. Jadi nggak ada player sing meti vokalise ora. Nanti akan Mas Inung juga akan tak kayak bocoran. Juga akan mengeluarkan karya juga. Gitu. Jadi hampir musisi ki yo hampir musisi kabeh. Jadi nggak bisa disamakan dengan band sing isine Omet pada vokal. Oh misal Ipong pada drum, sapa pada apa enggak. Hampir musisi lebih ke kabeh bareng-bareng disengkuyung bareng, berkarya bersama-sama. Meskipun kita mengambil nama hampir musisi, tapi kita serius juga menggarap musiknya dengan sepenuh hati, dengan yo semaksimal mungkin. Harapannya yo tetap podo lah, mampu diterima di telinga masyarakat, bisa menemani entek. Videonya habis, tapi kita tetap lanjut semacam podcast audio. Jadi tak blank kok. Ya nek ora blank iso video jatilan apa foto-fotomu pas baju ojo. Kowe mesti bahaya kuwi Bang, nanti dataku sing lawas. Ora. Ya hampir musisi. Mau tekan ndi ya? Oh ya, hampir musisi. Bocoran yang nantinya akan mengeluarkan karya sing tidak melulu tentang dangdut. Tidak melulu tentang dangdut. Tapi yo genre-genre yang lain, dan formatnya enggak lagu Jawa tok. Kok tok suntak nang ndi, Pong? Ning cah loro. Ipong ngopi dilebokke wadah salad. Campur ini salad spesial Ipong Signature. Besok di sini bikin menu Ipong Signature. Waton, Ipong Signature iki waton. Kita udah ya, Pong. Apa pesen ke Ipong? Nyoba kowe iki mbiyen nyampur-nyampurke ora jelas Ipong. Sok-sokan nek bab mangan. Ben tahu apa? Ipong tuh pernah
Jadi apa bang? Ramangan dagingnya apa bang? Yo semi vegan. Ya, ibang tuh tahu. Sempet Aku kenal dia setahun piro kayak ramangan vegan, tadi wong vegan. hampir 2 tahun. Orang tahun mana? 2 tahun. Iya. 2 tahun akhirnya Yo ibang mau nikah. Akhirnya makan lagi untuk asupan protein yang lebih baik. Jenenge ngono. ibangnya biyen anggere burjonan ngono mangane mung segoro sayur. Ngono-ngono kuwi biyen wis wong aku kenal puasaneh lah kan biyen. Wong paling nyentrik. Yo ke ngomongin Multatuli, Met. Balik Multatuli, oke. Karena bandmu kan Multatuli. Oh iya, nek bandku Multatuli. Masih belum bubar, masih Multatuli masih. Nah, ada apa nih di Multatuli sekarang? Multatuli nggak ada apa-apa. Tapi masih sering Nah, jamming studio apa nek jamming enggak, tapi kita terakhir ketemu kemarin belum lama. Mergo aku kui goro-goro karena sekarang kan sadar digital yo, karena publisher dan lain-lain. Dulu Multatuli sempat dipublish juga di tempatnya Endang Sukamti di Euphoria. Terus, karena sekarang njuk sadar terus aku nekokke ceritanya nekokke royalti ngono kuwi. Akhirnya tak jaluk terus dikasih sama Mas Reno Dharma, drummer Dharma. Yang ngurusi Euphoria. Terus dikasih bukan file, dikasih report royalti bla 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 terus tak share nang grup Multatuli sing wis tak delok kuwi waktu kuwi chat terakhir itu 1 tahun yang lalu. Belas aku rata berhubungan. Paling yang komen-komen nek do upload story Instagram ngono kae. Tapi sama sekali tidak membahas Multatuli sih pertemuan kemarin. Ya cara dene ya temu kangen wae lah wis. Ya benar. 1 tahun tidak berjumpa. Akhirnya malah bahas bab rasa tak critakake nang kene. Lebih ke personal sebenarnya. Tapi ini ada angen-angen baru motor. Ada apa? Motornya gasnya banter bajilak ada iki. Malah ada cita-cita atau tujuan Multatuli yang sampai sekarang belum kesampaian. Tapi masih ini loh. Jadi cita-cita gitu. Sebenarnya kemarin itu sempat setelah beberapa lama vakum dengan kesibukan masing-masing dan ada formasi baru, Mas Andrian keluar, Ardian keluar terus diganti Mas Ketek, Ivan Noval Ketek itu bikin album kedua. Langsung album kedua. Langsung produksi album kedua sing akhirnya beberapa kali ketemu terus ya sibuk meneh terus lali meneh wis sempet gawe gaete. Tapi materi lagu udah satu tok tapi wis kita mau mencoba hal yang lebih segar lagi dengan distorsi sing luwih kandel meneh ngono-ngono kuwi mau bikin album kedua ya ngono kuwi pokoke album terus ora tau main manggung. Terakhir manggung Multatuli Jogja Grand People masih Jogja Grand People pon nang ya nang Kopinan ya. Nek yang di Magelang oh iya kuwi aku lali antara Jogja Grand People di Artos Magelang atau di Bejong Kopi lali aku. Antara itu. Itu terakhir kita manggung. Lah wong manggung ya mung iso diitung padahal kuwi manggung kuwi paling manggungnya Multatuli mungkin baru itu tambah sama manggung di FKY. Kayaknya baru itu Multatuli manggung 2 kali. 3 kali. 4. Selama band gue terbentuk baru manggung 4 kali. Ya enggak masalah sih. Yang penting kan karya terus. Nah ya itu yang kita kejar karyanya. Pokoknya nanti malah ini jadi legend. Kalau Omet pernah dengar atau mungkin ya tahu ya Melancholic Beach. Iya tahu. Itu panggungnya selalu ditunggu-tunggu. Termasuk saya kemarin rilis albumnya, launching albumnya mereka di PKK UGM. Itu setelah sekian lama mereka nggak manggung, bikin konser tunggal, rilis album. Yo yang nonton ya yang benar-benar
mereka yang seneng sama Betul. Melancholic Beach. Karena mungkin sebelumnya ya Melancholic Beach wis duwe basis yang kuat toh. Punya fanbase yang banyak, masa yang ya dengan apa yang cukup mencintai mereka. Konsepnya Nek koyo Multah Tuli kan ya ora ono wong kenal lho, dhewe ora tau srawung. Ya reti-reti duwe album, wae iki piye to iki ngono. Ben reti-reti duwe album tapi kita mau mematahkan stigma sing bar album arep ngopo ya koyo pertanyaanmu. Saiki bodo amat bar album meneh, bar album meneh. Terus ya. Heeh, ya tidak berhenti berkarya. Tapi tetap keinginan manggung tetap ada. Pengen tetap. Ora nek aku pribadi ora. Apa ya nggak tahu juga di hampir musisi pun juga aku nek untuk perform kayaknya belum pengen sih. Ya meskipun nek aku kerja nang dhuwur panggung ngono kae ya sok kadang kangen. Ngono ki tapi aku kok ora yang bukan yang wah aku kangen ditonton wong perform ini enggak juga sih. Mungkin ya wis faktor bukan usia ya. Maksudnya yang usia lebih tua dari aku masih banyak yang produktif. Mungkin faktor gregete ya piye ngono kuwi. Kurang greget, kurang apa. Tapi nek berkarya aku masih alhamdulillah masih jalan terus. Alhamdulillah. Karena aku masih memegang teguh bukan memegang teguh ya. Tapi duwe prinsip juga sih. Musisi ya bukan prinsip ya luwih nang kowe dadi musisi kuwi ya tetep karya ngono lho, tetep wawasan, tetep kowe duwe skill ngono lho. Aku enggak mau dunia kuwi berhenti ngono karena aku ya wis nyaman, wis seneng, wis bahagia di jalur musik. Meskipun kadang nek ra ono kegiatan ya mengaver nang YouTube nang IG ra jelas ono ngaver Bon Jovi kayak sopo kayak karena aku nggak mau berhenti di situ. Ben skillku ya ora mandek, ben aku ya ora muspro, aku tetap berkarya. Gitu. Oke, nah sekarang ngomong musik di Jogja atau musisi Jogja. Gimana menurut musisi Jogja? Mas Rohmat Nugroho? Siapa perkembangannya begini? Apa begini. nih? Perkembangan atau rekomendasi ini perlu dengerin ini, siapa tahu teman-teman. Kan kadang kalau yang merekomendasikan itu orang-orang yang di lingkaran musik, bandnya mungkin nggak terkenal, tapi musiknya mungkin luar biasa. Apa ya? Nek untuk saat ini industri musik lagi lesu menurutku ya. Lesu. Dengan format band, band. Bukan industri musiknya secara global, tapi dengan format band ini menurut pengamatanku bisa ini kan opini. Subjektif aku sifatnya. Maksudnya kan kalau ditanya tentang aku tentang itu tadi, aku bisa bilang peremajaan musik lambat di Jogja, terus penikmat band juga mungkin loh di kacamataku karena aku ya ora tau metu-metu nonton konser kuwi juga lesu. Ben ra ono sing anyar, ra ono sing fresh, ra ono sing apa, mungkin karena aku juga enggak mencari kali ya. Malah justru saiki oke sing cover ngono ki lho, fenomena cover ngono ki sing do diributke nang sosial media wis. Dari sudut pandang atau opini Ahmed tentang musisi cover. Ya cover ya ora salah juga. Betul. Cover ki ya tergantung kamu melihat dari sisi mana. Mungkin bagi beberapa player kan beberapa bapak kita bisa menyebut karya kan iso dibilang anak kita loh. Yang punya karya berarti bapaknya. Berarti yang punya karya bapaknya. Ono sing bapak kuwi posesif ro anake. Ono sing ra gelem dikoplo, ra gelem diopo kan kaya Jering kan enggak mau. Waktu itu sama konflik sama Via Valen karena memang berhak. Wong dhewe anak apa bapakne. Anak arep dipacai piye, dipacai lucu, dipacai apa kan enggak banyak yang suka. Tapi di sisi lain cover juga positifnya adalah eksistensinya dapat, Bro. Dapat, Bang. Eksistensinya dapat maksudnya
ya kuwi jadi ajang promosi juga buat Secara lagu tidak kita. langsung Heeh. kerasa ya. Definisi cover ini menurutku lucu kok. Lah saiki nek dhewe ngrungokke pengamen kayak yo cover lho. Dari Betul, secara hakinya, hak kekayaan intelektualnya juga piye? Masa tak tuntut? Dia menggunakan lagumu, kita bicara ojo pengamen lah yo sing mengkomersialkan band cafe. Di request ngono kae top 40 ngono kae. Mosok yo kowe arep apa jenenge meminta hak performing right to ora iso. Yo sebenarnya secara hukum betul, Ya, tapi nek secara kemanusiaan yo mosok kowe arep kowe perform nggawa laguku, Bro. Mosok yo arep tok jaluk royaltine kan yo ora mungkin. Itu jane cover ki ora melulu tentang YouTube menurutku lho, tapi cover ki ya wong ngamen nganggo lagune wong kuwi termasuk cover. Itu bahkan sudah komersil. Jadi ora masalah sih menurutku lho, cover ora masalah asalkan yang punya karya juga tidak mempermasalahkan. Ya. Intinya sih itu untuk fenomena cover. Dadi ya wong sekarang nek arep lewat YouTube ngono kuwi ya wis ana sing ngurusi lah, wis ana sistem sing cara bahasa Jawane ya iso nyaplok royaltine. Nanti si pencipta lagu, pemilik karyanya bisa mendapatkan royalti dari si pengover. Gitu-gitu. Yang penting etikanya tetap dijaga. Kowe ngover njuk tok publish-ke, terus kowe entuk royalti dari situ ya kleru. Itu enggak boleh kayak gitu. Harus ada perbincangan yang panjang. Sih menurutku ya aku nonton YouTube ngono kuwi ya. Kowe ngover lagune sapa ya? Anji. Nah, misal. Mosok ya kula nuwun Mas Anji ya tak cover ya enggak gitu juga. Prosedurnya juga enggak gitu juga. Anji punya publisher lah, kamu mungkin bisa menghubungi publishernya. Ngono-ngono kuwi cover. Jadi menurutku fenomena cover enggak masalah. Yang penting tetap pada koridor yang tepat, ono etikane. Nah, memang si bapak atas karya itu enggak mengizinkan ya aja dipaksa. Tapi nek fine wae ya enggak apa-apa, asal ada kesepakatan gitu sih nek bab cover menurutku. Oke. Karena sebenarnya ini ya masalah paling besar tak amati sepertinya fenomena YouTube ini ya. Fenomena apa? YouTube. YouTube ini yang bikin cover iki saiki lah ya kuwi mau balik meneh mosok kowe nuntut pengamen jalanan sing nganggo lagumu. Itu secara hakinya kuwi kena. Nek YouTube kan mungkin secara hak kekayaan digitale, tapi nek secara hak hakine kekayaan intelektuale kuwi kena performing right. Kuwi sorry nek salah mungkin ada yang bisa meluruskan ya. Kuwi menurutku wae sih. Menurutku wae. Kowe nggawa lagune wong ra izin, mosok wong nang wedding, Mas aku meh perform iki nggo lagumu, misal minta izin ke Cakrakan ngono kuwi yo telepon manajemen harus gitu. Ya, nanti kan? 1 juta orang yang nelpon manajernya. Makanya, nah itu kan akhirnya ke kemanusiaan. Kaya We're Genius kuwi, Lati kuwi sing cover wedan kuwi. Tapi mereka juga ya silahkan ngono lho. Mereka ya silahkan. Kecuali ono sing memang nganggo audio aslinya dan bisa diklaim yo silahkan juga. Tapi dari si We're Genius sendiri nek aku lihat kemarin di podcastnya Deddy Corbuzier itu mereka tidak mempermasalahkan, monggo silahkan. Kalau memang bisa jadi jalan rezekinya, kaya Ambrol ini hampir musisi, kalau mau di cover banyak orang monggo. Justru aku malah seneng. Ya karena aku dibantu promo. Itu. Makanya dari segi apa kita memandang. Tapi yang jelas cover bukan dosa. Ya ora juga ding, ora juga. Sorry statement itu corek wae. Cover ki ya wis pertanggungjawaban masing-masing yang betul. cover. Yang penting jangan melupakan etikane. Kowe ngajak lunga anake wong ning ora izin bapakne kuwi ya salah. Kuwi. Intine ngono. Walaupun enggak izin ya enggak diapa-apain. Betul, ya sakjane akhirnya jadi problem itu adalah ketika cover kuwi cover kuwi menghasilkan materi sing banyak. Akhirnya ya mesti si artis atau pencipta lagu ya nggak bisa tinggal diam toh. Ya tetep pengen menikmati kuenya lah edan wae. Aku gawe adonan enak terus pas dadi kue tok gawe kue tar terus wong luwih seneng kue tarmu daripada kue martabak misalnya. Ayo aku ya sebagai sing gawe resepe bakal yo njaluk hakku di situ.
Pilihannya cuma dua, bagi hasil atau di take down videonya. Kejam saya YouTube. Kowe bisa men-take down penciptanya ding. Situ sampai jam berapa ini kira-kira? Wah, ini dipasin jam 8 5 menit lagi. Oh, apa mau cabut? Ya nggak apa-apa, maksudnya kan waktunya tergantung situ. Oh enggak. Saya. Oh, yang penting orang wengi-wengi aman. Soalnya kalau udah berkeluarga itu Iya, kompromi. iya, gitu bro. Kita harus tidak boleh egois, harus Betul memikirkan sekali. orang lain juga karena kita sudah berjanji di depan bapak ibunya untuk meminang dan bertanggung jawab. Ya tadi bebannya bukan beban juga sih, ya tanggung jawab kita sebagai Tanggung suami. jawab. Ya nek bojomu ora apa-apa tok tinggal ya ora apa-apa, tapi kan bagi segelintir orang Nah, ada yang lain-lain. Makanya tidak bisa menyamaratakan. betul. Betul. Ada yang rock and roll banget. Mau nggak pulang berapa hari. Ono sing ngono kuwi Lain-lain. padha-padha bebase yo ada, sing kakean aturan yo ono. Nah, aku tim sing kedua. Gitu untuk cover Pong. Sekarang ini, Matt, ke The Dulls sebenarnya. Kayaknya menarik diulik The Dulls karena saya pernah beririsan langsung dengan The Dulls. Maksudnya pernah ikut di situ kan. Ya, Sempet dulu kayak ada reunian di acaranya JBF, Jogja Blues Forum. betul. Itu energinya sama nggak kayak manggung The Dulls dulu? Nah, secara energi pasti beda, Pong. Karena Karena nggak ada Mas Adi. ya bukan itu juga sih. Ya salah satunya itu mungkin ya. Tapi yo energinya beda iki yo karena kita yo piye yo ibaratnya kumpule yo wis beda. Circle-nya kita juga udah lain. Jadi ya meskipun kita tetap yo kenal terus ngerti mainnya terus piye-piye, cuma beda rasane karo ketika kita mbiyen ubyang-ubyung bareng ngono lho. Mana secara perform nggak tahu ya orang kalau menikmatinya gimana ya, tapi kalau aku nyanyine wis beda. Meskipun tetap ya nggak ada Mas Adi juga suatu hal yang sangat terasa juga. Waktu kuwi Mas Adi loro, terus dilalah yo akhirnya Mas Adi nggak ada, meninggal gitu-gitu ya. Sangat terasa beda sih. Euforianya lain. Oke. Sekarang ini Mas. Nah, saya pribadi ya belajar banyak dari sosok almarhum Mas Adi. Betul. Terus almarhum Mas Adi di mata Omet yang positif nih. Apa Mas aja Adi. boleh diceritain? Ya si almarhum Mas Adi ki ya wis kaya keluarga, wis kaya masku dhewe sebenarnya udah kayak kakakku sendiri. Terus aku bisa sampai ke titik ini, maksudnya ke titik ini yo aku masih belum bukan siapa-siapa ya, tapi aku merasa aku bisa mencapai ke titik ini saat ini oke sih pelajaran sing tak tombo saka dhek dari mulai unlimit yourself lah. Kowe ojo memberikan limit pada dirimu sendiri lho. Dadi aku dipaksa bong waktu kuwi. Maksudnya nyanyi sing aku ra basic apapun di rock and roll. Aku dipaksa sama Mas Adi. Kowe kudu iso pokoke bengak-bengok ngono kae ngantek aku ngerasa pita suaraku hancur. Dadi yo tapi dari situ aku iso nemokke karakter baruku sebagai Omet yang baru dengan karakter bernyanyi dengan aku ini sebentar. Dulu The Dulls sering bawain Back in Black ACDC. Betul. Itu juga dorongan dari almarhum Mas Adi. Betul, yo karena memang aku nggak tahu ya di The Dulls tuh beliau itu nganu banget deh. Ya memang musiknya banyak orang yang bilang wah soalnya angusyong banget iki. Lagunya Back in Black banget. Karena memang beliau ini menurutku juga arahnya ke sana ngono. Seko dandanan, gitare barang nganggo SG. Dandanane terus
performingnya juga gaya-gayane Angus Young banget. Jadi aku dipaksa kon nyanyi Back in Black yang sebenarnya range vokalku juga ora nyandak saat itu. Ya saiki barang pun ya ora nyandak. Karena waktu kuwi dur banget lagu Back in Black iki. Wah, banter tenan. Kenal pote. Ngalang-alai trompet sangkakala kayak banter. Back in Black, terus dipaksa. Ya mungkin salah satu alasannya aku dipecat, dikeluarkan nih, ya mungkin itu kali ya. Tapi aku nggak tahu sih yang ada di pikirannya Mas Adi. Tapi beliau itu orangnya perfeksionis. Dulu sering Bab musik ngobrol pas aku jadi kru ya di situ. Apa? Dulu pas aku jadi kru di Dul. Dulu sering kalimat yang dari Mas Adi bilang, tiap personel harus 100% ke band. Mau ngeluarin betul. Kalau ada salah satu yang cuma ngeluarin 80%, nggak jadi. Ya benar sih, itu bagus sih motivasi yang itu yang di apapun itu bagus. Beliau itu orangnya ki ngopo iki ora kampanye tapi ble. Beliau itu orangnya aku lihatnya sih Bang. Visioner wonge. Mungkin nek isih urip mungkin disanding karo Erik Sukamti wani kayak cara berpikirnya mungkin menurutku loh ya. Karena etos ngeband juga apik. Meskipun dengan yo ngono kae lah ngerti lah sifat negatifnya Mas Adi. Tapi di sisi lain kuwi sangar banget wong kuwi. Nah, kalau kita nggak kuat ngikutin dia yo kita yang lengser. Iya, benar. Ya emang dek uripe saka musik sih Pong, nek koyo aku kan yo terus terang yo aku meskipun ngeluarkan power yang sama tapi ora sekuat dek. Ya 100% kan tetap. Karena yo kene yo mikir sekolah barang. Nah, Mas Adi kan memang waktu itu yo duwe studio rekaman, memang hidupnya di musik. Pengen eksis yo lewat The Dulls waktu itu. Iya benar. The Dulls. Menarik sebenarnya. Kadang ya kangen kumpul sama temen The Dulls, membayangkan The Dulls sekarang sudah besar. Oh iya. Tapi mungkin prediksiku ya memang gitu sih. Dengan formasiku yang dulu masih lengkap. Mungkin tinggal ya itu nunggu golden time-nya itu. Benar ya. Ya tapi ya wis kehendaknya lain, Mas Adi ya dipanggil sama Gusti Allah. Terus aku ya dengan jalanku sendiri, Dani dengan jalannya sendiri, saiki nyablon produksi kaos, terus Epen dengan jalannya sendiri. Epen saya kerja di hotel, wingi aku event ketemu soalnya di Hyatt. Kalau belum pindah loh ya, terakhir aku ketemu dan dapat kabar ayahanda beliau juga meninggal. Terus aku ketemu sapa meneh ya. Epen, Mas Adi Saono, yo minggu sih personilnya Destra yo masih sibuk dengan dunia perbankannya. Beliau jadi salah satu karyawan di bank BUMN. Iya, menarik. Gitu sih. Satu jam lebih 38 menit. Tenane. Apa? Iya sih. Pantes suara gue mulai ngumpluk iki aku ngomong jebul sak jam. Gitu, Bang. Sepertinya disudahi dulu sesi Siap. perkontenan ini. Ya. Tanpa closing statement lah. Karena closing statement mesti ngono-ngono kita. Ra masuk. Meng aku pesen, mau kita pesen. Iya. Pesennya nek wong ngrungokke sampai ke menit ini matur nuwun. Pertama matur nuwun karena menyita waktu. Iya enggak? Slow banget. Kenapa mereka enggak produktif malah kenapa kalian ya kalau kalian enggak produktif malah dengerin gini. Coba kalau kalian yang bikin begini. Betul. Itu salah satu alasan saya kenapa bikin ini juga. Dulu sering banget nonton Beas. Tapi udah episode berapa tak stop. Aku nggak bisa harus nonton terus. Aku harus bikin. Salah satunya itu. Mengurangi nonton. Walaupun kadang harus tetap nonton buat referensi, buat informasi. Nah, itu. Kalau Omet, aku menganu wae. Sekarang aku diambil musisi ya. Promo tetepan. Jangan lupa
nonton karya-karya dan dengerin karya-karya hampir musisi di platform musik digital kesayangan kalian di Joox, Spotify, Deezer, iTunes dan lain-lain. Terus nonton YouTube-nya juga ben cepat monetize. Nonton YouTube-nya, subscribe, like, comment, share, silahkan dihujat boleh, silahkan diapresiasi boleh. Nek seneng ya di-share, nek ora ya karemu dislike, like, silahkan komen negatif juga boleh. Boleh silahkan bebas di situ. Naikin insight juga komen. Oh, walaupun negatif. Nek komen ini biasa aku ya ngerti. Ya semakin banyak komen kan semakin banyak interaksi. Semakin bagus. Walaupun itu negatif. Nah, itu kuwi rungokke arep miso-miso nang komentar ya karemu paling minta delete tuh mene. Ora. Jadi ya malah mending dibales sih biar mereka nonton lagi. Ya. Ya, kita soalnya bukan kelompok musik kontroversi, jadi menyebarkan energi positif aja. Jangan lupa itu like, comment, subscribe, share channel YouTube-nya Hampir Musisi. Nah, di deskripsi ditulis ya, Bang. Oh, siap. Boleh. Oke. Ini nanti juga kebetulan saya kan kontributor juga di indiegeeksmedia.com. Ya. Blog tentang band-band yang nggak terkenal. Betul, Ipongi. Jadi jangan bangga kalau masuk Indiegeeks. Kalian itu belum terkenal kalau masuk Indiegeeks. Oh iya, karena wadah tinggu promosi tuh. Sebenarnya itu. Ya. Ya karena dulunya saya ngeband, merasa media itu sangat penting, akhirnya sama Imam bikin media. Ya buat. Dan masih jalan ya? Ora. Jalan pelan-pelan. Ya karena nggak profit. Ya cuma jalan. Orang mlebu AdSense juga ra metu ya. AdSense pun masuk enggak seberapa. Dimonetize. Tapi kalau sing Indiegeeks kok blognya kan. Blognya dimonetize. Cuma kalau dilihat itu menyedihkan. Buat perpanjang domain per tahun aja enggak nyampe akhirnya harus pakai uang sendiri. Ya niatnya tuh. Ya enggak apa-apa, itu bagus Pong, membantu mempromosikan biar jejak digitalnya ada kan. Ya, selain itu. Dari website komersial itu, wong sing konsumsi tiap hari koyo Kompas dan lain-lain kan. Nah, ini buat alternatif lah untuk teman-teman. Sebelum masuk ke sana, masuk ke Indiegeeks dulu yang gak terkenal. Ya, nanti mungkin juga dari obrolan ini beberapa ambil untuk materi penulisan di siap. Nanti jangan lupa aku di-share juga. Siap. Hasilnya tulisan tanganmu. Amin. Untuk kita semua. Ya, pokoknya siapa aja yang berada di lingkungan kita, semoga sukses. Amin. Ya, semoga sukses dan tetap di jalannya Gusti Allah. Amin. Oke. Cukup sampai di sini. Malah lali programnya. Merekam sosok, karena ini baru episode kedua. Sebelumnya ada merekam aksi, jadi untuk musik perform. Ini merekam sosok, saya mencoba ngobrol dengan sosok-sosok yang awalnya mungkin tetap musik ya, karena di lingkungan musik, tapi nanti kedepannya mungkin ya sosok bisa aja pengusaha atau apa. Nggak tahu, ngalir aja bang. Oke, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan, karena di bagian ini sudah nggak ada visualnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.